Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bribka Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih memotivasi saya dan diri Anda semua yang saat ini masih dalam lingkaran anxiety disorder, psikosomatik maupun asam lambung. Ya, saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani, jiwani, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan yang lebih utama, ayo kita semua segera bangkit dari keterpurukan anxiety disorder. Oke, di sini saya akan membahas yaitu, sebelumnya saya mengungkapkan bahwa alhamdulillah saya semakin lama, semakin hari, semakin membaik, semakin nyaman, udah kuat nyetir sendiri ya. Dan walaupun kadang di perjalanan ya saat nyetir itu masih ada sedikit ketidaknyamanan, tetapi saya harus begini ya, coba ini saya hadapi dengan tenang saja, coba tenang, saya alihkan ke yang lain. Dan alhamdulillah semua sensasi itu, rasa tidak nyaman saat berkendara itu alhamdulillah hilang dengan sendirinya ya. Dan saat nyampe di tempat tujuan agak goyang-goyang itu wajar karena efek dari goyangan kendaraan gitu. Dan secara besar ya, saya sudah nyaman dan alhamdulillah sudah mulai menghentikan obat, yaitu alprazolam. Dan obat yang lain sudah nggak ada lagi. Saya karena saya hanya minum alprazolam kemarin-kemarin itu, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit, hari demi hari saya bertahan untuk tidak minum alprazolam, dan alhamdulillah bisa ya, sudah seminggu ini berarti saya nggak minum alprazolam, alhamdulillah. Kemarin sempat saya minum karena banyak kerjaan ya, saya minum dan itu bisa meredakan terus terang. Dan seminggu ini alhamdulillah saya nggak minum dan biasa aja. Nah, oke. Saya akan membahas yaitu ketika ketakutan itu menguras energi kita. Tetapi ketakutan juga merupakan sumber energi. Nah, sekarang yang lebih saya utarakan di sini adalah bagaimana kita menggunakan ketakutan itu untuk menyuplai atau menjadi sebuah energi di pikiran kita ya. Karena kalau untuk membuat energi di badan kita sementara belum bisa. Kalau kita takut ya otomatis berdampak pada pikiran dan raga kita, jiwa dan raga kita. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana supaya ketakutan itu menjadi sebuah sumber energi di pikiran kita. Karena kita harus memperbaiki pikiran dulu. Walaupun kadang kita juga punya statement sendiri. Ketakutan ini kan berasal dari sensasi di badan, gitu. Nah, memang saat kita alami anxiety, saat ini ya, ketakutan kita itu berasal dari apa yang kita rasakan. Ya, kalau dulu sebelum kita kena anxiety, yakinkan diri Anda bahwa memang dulu kecemasan kita, ketakutan kita itu mendominasi dan belum berdampak ke raga kita. Nah, memang lama-kelamaan, tahun demi tahun, rasa takut, rasa cemas yang berlebihan itu akan mempengaruhi gejala di badan. Gitu. Prinsip adalah begini. Kita yang takut atau mereka yang lari. Nah, memang bisa, Pak, ketakutan menjadi sebuah sumber energi. Bisa. Ya, tapi sebelumnya saya akan ungkap juga ketakutan menguras energi. Nah, kita apa-apa takut, ya, makan ini takut, misalkan ya, padahal itu kalau kita makan sih nggak apa-apa. Makan takut, makan ini takut, makan itu takut. Terus kita mau pergi kemana sudah takut.
Mau melakukan apa, takut, 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 takut. Nah, itu kalau kita biarkan bertahun-tahun, maka akan menguras energi di pikiran kita. Nah, setelah menguras energi di pikiran kita, tentunya energi di badan kita juga akan terkuras. Nah, itu. Coba bayangkan kalau ketakutan Anda itu Anda biarkan bertahun-tahun. Ya, was-was Anda biarkan, nggak mau Anda kelola, nggak mau Anda perbaiki. Nah, coba bayangkan apa yang akan terjadi nantinya gitu. Itu, jadi ketakutan bisa menguras energi pikiran dan raga kita. Nah, tetapi juga ketakutan juga bisa menjadi sumber energi. Adakah yang punya pengalaman saat kita dikejar anjing? Saya pernah ya. Dikejar anjing, kita kan takut dikejar anjing. Nah, saat itu juga kita itu kuat berlari kencang. Terus bisa melompat pagar yang tingginya mungkin 1 meter lebih, yang secara nalar, secara kita sengaja itu tidak akan bisa melompati. Dan kita nggak bisa berlari kencang. Tapi saat dikejar anjing, kita berlari, bisa berlari dengan kencang. Wah, tetap. Bahkan pagar mungkin yang 1 meter lebih itu, atau bahkan 2 meter bisa kita lompati. Ya. Asalnya dari mana energi itu? Energi itu asalnya dari rasa takut kita. Gitu. Ini yang akan saya bahas, walaupun saya belajar belum sampai level yang tertinggi. Ya, apa salahnya saya menularkan pada Anda semua? Gitu. Memang pengetahuan saya tentang energi masih minim, ya. Tetapi, ya, saya harus menularkan pada Anda semua. Supaya apa? Sudah masuk enggak pelajaran yang saya terima ini di memori saya? Gitu. Oke. Kita yang takut atau mereka yang lari. Nah, Anda terjemahkan kata-kata itu. Kalimat itu Anda terjemahkan. Nah, begini. Misalkan kita takut terkena sakit yang berat atau hipokondria. Nah, ketakutan. Kita takut. Bisakah kita menggunakan ketakutan itu menjadi sebuah energi di pikiran kita? Kalau misalnya kita takut mati, kita tidak bisa memanfaatkan rasa takut itu, maka pikiran kita akan kacau. Kita akan murung di rumah, dan akhirnya pikiran kita terbelenggu. Raga kita terbelenggu, karena rasa takut itu. Kita nggak mau melawannya, karena banyak teori yang mengatakan damai dengan sakit ini. Ya, betul. Kita berdamai dengan keadaan ini. Tapi rasa takutmu harus dilawan. Itu ya. Ketika kita takut mati, bagaimana supaya rasa takut mati ini menjadi sebuah energi? Ya, kita harus mengafirmasi diri kita. Misalkan, kita harus punya prinsip begini. Mati itu tidak harus sakit. Tidak harus tua. Ya. Mati itu ilmu pasti. Tapi syarat mati tidak harus sakit, tidak harus tua. Begitu. Nah, disitulah timbul sebuah energi di pikiran kita. Oh iya. Banyak kok orang yang baru lahir sudah meninggal. Mohon maaf ya. Orang yang sehat secara jasmani tiba-tiba meninggal. Orang yang berolahraga kelihatan sehat, tiba-tiba meninggal. Dan sebagainya. Gitu. Itu adalah sumber energi di pikiran kita. Oh iya. Dan sebagainya. Begitu. Terus, kita takut sakit yang parah. Kena sakit yang parah atau hipokondria. Oke. Kalau kita takut sakit yang parah, terkena sakit yang parah, kita ikuti, maka kita juga akan terbelenggu dari pikiran kita, juga dari raga kita.
Kita nggak berani apa-apa, makan ini nggak berani, ya, itu nggak berani, dan sebagainya. Terus bagaimana untuk kita meyakinkan bahwa kita kena sakit parah, ya, kita takut itu. Bagaimana kita menggunakan energi ketakutan itu untuk membangkitkan pikiran kita supaya terbentuk energi yang maha dahsyat. Begini. Sekarang saya tanya, Anda takut sakit, misalkan sakit jantung, Anda takut. Wah, takut saya, takut ini. Tapi mungkin Anda sudah EKG. Hasilnya normal kok. Jantung saya, irama jantung saya normal kok. Nah, mungkin Anda kurang terima. Wah, saya nggak terima dengan cek ini, saya pindah. Mungkin hasilnya juga sama. Sampai-sampai mungkin Anda sudah MRI, ya, hasilnya sama, normal, sehat. Nah, itu adalah sumber energi. Oh, saya sehat kok. Enggak, jantung saya enggak bermasalah kok. Terus nyatanya, saya takut sakit jantung dari dulu. Ya, saya nyatanya juga enjoy saja. Maksudnya enjoy di sini, jantung masih bekerja dengan normal. Kalau orang kena sakit jantung, itu tidak kayak kita ini. Ya, itu begitu ya. Dan misalnya Anda sakit apa dan apa, takut ini, takut sakit ini, takut sakit itu dan sebagainya. Kalau Anda sudah medical check up dan normal, nah, gunakan itu sebagai sumber energi di pikiran kita. Anda takut apa lagi? Nah, makanya kita harus selalu mengafirmasi pada diri kita. Kita nggak apa-apa kok. Kita nggak apa-apa. Cuma begini, ya, ketakutan itu bisa menjadikan sebuah ilusi. Saya akan buktikan. Ini kita bicara logika. Logika, nggak klenik, nggak tahayul, nggak yang mistis-mistis. Tidak, secara logika. Nah, misalkan kita pergi malam hari, ya, kita sudah membawa ketakutan itu. Misalkan kita akan melewati, misalnya Anda ya, enggak saya. Anda akan melewati pohon ini. Anda sudah tahu ini, dikasih tahu orang. Awas ya, pohon itu angker. Nah, disitulah sudah terbentuk sugesti bahwa pohon itu angker. Anda mau pergi lewat pohon itu. Sudah terbentuk suatu ketakutan. Takutan. Akhirnya, nah, akhirnya ya, saat Anda pergi dengan rasa takut itu, di bawah pohon itu ada batako yang warna putih. Nah, nanti bisa-bisa batako yang warna putih itu Anda melihatnya seperti makhluk halus, pocong kayak kuntilanak. Padahal itu batako. Karena apa? Pikiran kita sudah terbentuk sebuah ilusi. Ilusi itu apa? Ilusi itu adalah tipuan, baik tipuan penglihatan, tipuan pendengaran, tipuan rasa, ya. Begitu. Ilusi itu barangnya ada. Ya ada, tapi kita melihatnya, kalau itu batako, kita seperti melihat pocong atau kuntilanak dan sebagainya. Nah, itu kita terbentuk sebuah ilusi di situ. Jadi, rasa takutmu, kalau berlarut-larut sudah ada sugesti yang menguatkan bahwa ya itu, ya ini. Nah, akan terbentuk sebuah ilusi. Jadi jangan pernah ilusi itu masuk ke pikiran kita, apalagi ke panca indera kita. Sama juga misalkan kita pergi karena kita sudah rasa takut, angin yang hus atau ada misalkan ya pohon bambu berlubang kena angin, pasti kan bunyi. Kita mengira itu suara orang nangis, kuntilanak nangis. Itu karena kita sudah tertipu dengan pendengaran kita. Memang suara itu ada, tapi kita lain mendengarnya. Padahal itu suara bambu kena angin, tetapi kita mengira bahwa itu adalah tangisan kuntilanak dan sebagainya. Itu. Jadi kita yang takut atau mereka yang lari.
Nah, mulai sekarang ayo kita belajar bersama-sama menggunakan ketakutan ini menjadi sebuah energi yang menguatkan pikiran kita. Ya. Karena kalau menguatkan badan kita belum bisa, kita kuatkan pikiran kita dulu. Ya, supaya takut itu menjadi sebuah energi yang positif. Kita belajar bersama-sama. Kalau video ini kontroversi, apa yang saya ucapkan ini kontroversi, tinggalkan saja video ini, skip. Karena saya bicara masalah logika, nggak klinik, nggak mistis. Nah, terus intinya apa sih yang Bapak bicarakan ini? Ya intinya, ketakutan itu harus menjadi sebuah energi positif yang menguatkan pikiran kita. Itu, ya, itu. Sudah saya berikan contoh logika-logika yang mungkin bisa Anda cerna sendiri itu. Semangat ya. Saya tidak akan lama-lama membuat video ini. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.